Desoekarnoisasi dan ketakutan Soeharto pada makam Bung Karno. Sejarah panjang desoekarnoisasi yang dilancarkan rezim Orde Baru masih menyisakan residu di tubuh aparat. Rahasia sejumlah buku yang dianggap berhaluan kiri terus terjadi. Aparat dan warga yang melakukan razia dan penyitaan tidak tahu bahwa rahasia buku dan pengamanan barang-barang cetakan secara sepihak tidak lagi diperbolehkan. Larangan itu berlaku sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya mengganggu ketertiban umum. Tak hanya itu, para perazia yang serampangan ini juga tak paham isi buku yang mereka sita. Asal judulnya berbau PKI, kiri, komunisme, Marxisme, dan Leninisme, pasti mereka sikat. Yang lebih parah, beberapa buku tentang dan karya Soekarno juga sempat mereka sita. Penyitaan buku mengincar Bung Besar anggitan tim majalah Historia yang peluncurannya dihadiri Megawati dan Trisno serta Islam Sontoloyo karya Soekarno adalah dua contoh tentang lumpuhnya nalar para perazia. Hadirnya buku-buku tentang dan karya Soekarno dalam rombongan buku-buku yang dituding menyebarkan propaganda PKI patut ditelusuri akarnya hingga ke tahun 1965-66. Para sejarawan menyebutnya sebagai awal dari proses desoekarnoisasi. Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto saat itu dimotori oleh militer, terutama Angkatan Darat. Bahkan sebelum Soeharto benar-benar menjadi presiden, ia telah melancarkan serangan kepada Soekarno dengan menangkap 15 menteri loyalisnya. Soeharto menempatkan para menteri yang ditahan itu dalam 3 macam kategori. Pertama, mereka yang mempunyai hubungan dengan PKI. Kedua, mereka yang kejujurannya dalam membantu presiden diragukan. Dan ketiga, mereka yang hidup amoral dan asosial, hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat. Tulis Harold Krug dalam Militer dan Politik di Indonesia terkait penangkapan tersebut. Setelah presiden berganti, Soekarno dikucilkan sebagai tahanan rumah. Kekuasaannya diperadali, gerak hidupnya diawasi dan dibatasi, dijauhkan dari orang-orang yang membuatnya merasa bermakna. Ia diasingkan dari anak, istri, teman seiring, pengikut-pengikut setia, kerumunan massa dan pidato-pidato yang menggairahkan. Bahkan untuk sekedar menyalurkan hobi berjalan-jalan dan membaca surat kabar pun, Soekarno sempat tak diizinkan. Tulis Agus Sudibyo dalam Desoekarnoisasi, delegitimasi yang tak tuntas. Tak hanya itu, Soekarno juga sempat dituding terlibat atau setidaknya mendukung G30S. Pematung Edi Sunarso mengisahkan pengalamannya saat mengerjakan patung dirgantara pesanan Soekarno. Ketika itu Soekarno telah menjadi tahanan rumah. Patung pesanan itu diisukan sebagai patung cukil karena bentuk penyangganya menyerupai alat penggeret pohon karet. Edi menemui Soekarno untuk melaporkan bahwa patung dirgantara telah rampung, namun belum bisa dipasang karena kehabisan dana. Bahkan rumah Edi disegel bank karena terlilit utang. Soekarno kemudian menjual salah satu mobilnya agar Edi bisa memasang patung pesanannya tersebut. Itu diisukan aku membuat monumen cukil mata. Mereka tidak tahu bahwa aku ingin menghargai pahlawan-pahlawan penerbang bangsa Indonesia. Pasang, biar yang punya praduga buruk menjelek-jelekan aku terbukti matanya semua, kata Bung Karno kepada Edi. Seminggu sebelum wafat, Soekarno sempat berkata pada Edi Sunarso bahwa ia akan kembali melihat patung dirgantara. Benar saja, minggu depannya saat Edi berada di puncak patung dirgantara untuk pengerjaan akhir, Soekarno datang lagi. Namun kali ini si Bung Besar melintas di bawah patung, terbujur kaku menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dalam iring-iringan pengantar jenazah.
Ketakutan Soeharto pada makam Bung Karno. Pemakaman Bung Karno di Blitar tak lepas dari campur tangan Orde Baru. Saat beliau wafat, keluarganya hendak menguburkannya di Batu Tulis Bogor sesuai wasiat. Namun penguasa berkehendak lain. Bogor bagi Soeharto dianggap terlalu dekat dengan Jakarta, sehingga dikhawatirkan suatu hari nanti menimbulkan dampak yang negatif bagi Orde Baru. Soeharto juga menolak usul pemakaman Bung Karno di Taman Makam Pahlawan di Jakarta. Blitar, non jauh di sana, tempat asal orang tua Bung Karno, dianggap aman untuk memakamkan putra sang fajar. Tulis Agus Sudibyo. Situasi politik tahun 1970 saat Soekarno wafat amat menegangkan. Masyarakat berada dalam tekanan rezim. Tak heran hanya beberapa tahun sebelumnya terjadi pembersihan orang-orang PKI dan semua yang dituding sebagai simpatisan. Suasana ini tergambar pula dalam prosesi pemakaman Bung Karno. Jenazah sang proklamator yang dikaitkan dengan peristiwa G30S itu disambut rakyat saat tiba di Malang dengan perasaan was-was. Mereka mencintai pemimpinnya, namun mereka juga takut dicurigai oleh rezim Orde Baru sebagai kaum komunis. Masyarakat menyambut kematian Bung Karno dengan gamang. Situasi politik waktu itu membuat mereka tidak berani terang-terangan mengekspresikan kesedihan atas meninggalnya Bung Karno. Meski telah diumumkan bahwa hari itu adalah hari berkabung nasional, namun rakyat Blitar tak kunjung berani menaikkan bendera setengah tiang sebelum ada instruksi dari Gubernur Jawa Timur. Sudibyo menambahkan, suasana serupa berlaku juga di Jakarta. Para pejabat tinggi, tokoh masyarakat, instansi dan perusahaan tidak berani memasang iklan bela sungkawa di surat kabar. Mengutip harian Warta Minggu, ia menyebutkan bahwa hanya DPP PNI, DPP IPKI, Keluarga Yayasan Rehabilitasi Sosial Bunalo, Keluarga Sudarmoto Indonesia, PT Hotel Indonesia Internasional, Brigadir Jenderal H. Sugandi, DPP Jamiatul Muslimin Indonesia, DPP GMNI, fraksi PNI DPR GR, dan PPK Kosgor saja yang berani memasang iklan duka cita. Yang lain-lain mungkin tidak berani pasang iklan atau tidak melihat keuntungannya yang nyata. Represi setelah kematian Bung Karno tak mengendurkan Orde Baru dalam upaya mengecilkan dan menghapus peran dan ingatan kolektif bangsa Indonesia. Represi terhadap hal-hal yang berbau Soekarno justru semakin meningkat. Birokrat dan perwira yang Soekarnois disingkirkan dari jabatannya. Diskusi tentang Soekarno pun dibatasi. Rezim Soeharto telah melakukan pelbagai usaha untuk menetralisir, menegasikan, dan menghapus peran sejarah, pengaruh, mitos, dan simbol-simbol tentang Bung Karno. Usaha inilah yang kemudian diistilahkan sebagai desoekarnoisasi. Tulis Agus Sudibyo dalam Desoekarnoisasi dalam wacana resmi Orde Baru. Ia menambahkan, hal tersebut tidak hanya dilakukan dengan praktik-praktik yang sifatnya nyata, misalnya dengan memangkas pengaruh Soekarno dalam tubuh birokrasi dan militer, tetapi juga ada ranah simbolik laten dengan menegasikan ajaran-ajarannya dan mengingkari kontribusi-kontribusi ideologisnya. Memasuki tahun 1973, Orde Baru mengembosi Partai Nasional Indonesia (PNI) dan melakukan fusi terhadap partai-partai politik. Walhasil, PNI yang sangat identik dengan Soekarno hilang ditelan nama baru hasil peleburan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pengetahuan umum bahwa Pancasila adalah rumusan Soekarno pun digugat. Sejarawan andalan Orde Baru, Nugroho Noto Susanto, mengumumkan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa perumus pertama Pancasila bukan Soekarno, melainkan Muhammad Yamin dan Supomo. Pada saat yang sama,
Dengan publikasi Nugroho Noto Susanto, diangkatlah kehebatan Soeharto dalam kasus serangan umum 1 Maret 1949 dengan mendirikan 2 monumen peringatan. Belum lagi film tentang pengkhianatan gerakan 30 September yang diputar secara wajib setiap malam menjelang tanggal 1 Oktober. Tulis Aswi Warman Adam dalam Bung Karno dibunuh 3 kali, tragedi Bapak Bangsa, tragedi Indonesia. Hari kelahiran Pancasila 1 Juni dihapuskan dan diganti dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Soekarno sebagai perumusnya diingkari dan Pancasila di tangan Orde Baru baru berubah menjadi senjata mematikan lewat sejumlah jargon yang dipaksakan seperti demokrasi Pancasila dan asas tunggal Pancasila. Pada 1968, seperti diterangkan Agus Sudibyo dalam Kompas edisi 1 Juni 2001, Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh mempublikasikan buku The Coup Attempt of the September 30 Movement in Indonesia yang berkesimpulan bahwa ada kontribusi Soekarno di balik peristiwa G30S. 10 tahun kemudian Nugroho Noto Susanto menulis buku putih G30S tahun 1965 yang kesimpulannya lagi-lagi menyudutkan Soekarno. Jika hari-hari ini buku tentang dan karya Soekarno ikut terseret dalam rahasia yang dilakukan aparat negara, 2 buku karya Nugroho Noto Susanto mempunyai andil yang tak kecil yang meninggalkan residu desoekarnoisasi yang sulit dimusnahkan di tengah aparat yang malas mencari dan membaca sejarah bangsanya. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, Takar Lambe Sundel.